Ya, karena kuliah kan kene piye to. Tak munggah tenan. Itu aire. Air. Kamu kare. Ucap pip. Aku bisa air. Tapi kok ngene ya? Kok dadi murni asih ngene ya?
Mau. Ya, pilihan nih anak nih. Aku ngecek ya. Tapi iki piye ya? Kok ngene iki kok gak iso tampilan oke? Iya dong. Kan. Halo, bisa dimulai ya untuk kuliahnya ya? Iya, Bu. Iya. Bisa, Bu. Jadi sudah 21 partisipan, jadi bisa kita mulai. Oke, langsung saja untuk karena kemarin sudah pertemuan yang belum itu resus, maka hari ini kita belajar mengenai resus ya. Ini tentang resusitasi neonatus yang pertemuannya kalau di RPS itu pertemuan kelima. Kalau kalian buka RPS-nya untuk teori pertemuan kelima, kemarin dari Bu Ika kan sudah untuk penata laksanaan gadar di kehamilan, persalinan, kemudian nifas dan neonatus. Nah ini masuknya ke resus sendiri, resus neonatus. Ini ada yang sakit ya sepertinya ya? Sudah periksa belum? Ayo, karena lagi di pandemi, kalaupun flu sedikit maupun demam, jangan lupa segera periksa untuk preventif sendiri ya, untuk kalian dan keluarga. Oh. Jadi kompetensi akhirnya yang diharapkan untuk kuliah ini agar mahasiswa nanti mampu mengelola sendiri untuk bayi yang mengalami asfiksia, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya agar ada tahu tentang batasan diagnosis untuk asfiksi, kemudian mampu untuk menjelaskan skor Apgar, kemudian juga dapat menjelaskan maupun tahapan-tahapan dari resusitasi. Dari langkah awal, ventilasi tekanan positif, maupun kompresi dada. Nah, untuk asfiksi neonatorum ini sebenarnya gagal bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Jadi 80% ini biasanya nafas spontan bisa kan, tapi ada 20% yang bayi itu tidak bisa nafas spontan atau gagal untuk bernafas spontan. Untuk faktor resikonya ada banyak ya. Jadi kalau kita menilai bayi itu dari faktornya ada faktor ibu, plasenta, tali pusat maupun bayi. Yang pertama faktor ibu. Kalau dilihat misalnya ketuban pecah dini lebih dari 18 jam, itu juga masuk ke faktor dari asfiksi. Jadi hati-hati sama faktor ini. Kemudian perdarahan. Ketika ibu ada riwayat perdarahan di trimester 2 dan 3 juga sama. Hipertensi juga, misalnya dia lebih dari 140/90. Kemudian hipertensi kronik, penyalahgunaan obat, misalnya dia ada obat seperti narkoba, seperti itu, psikotropika. Kemudian konsumsi obatnya juga sama, mirip dengan penyalahgunaan obat. Kemudian diabetes mellitus, ada riwayat DM itu juga ngaruh ya ke asfiksi neonatorum. Kemudian anemia, sianotik juga. Kemudian ada demam, infeksi, kemudian chorioamnitis berarti
ada peradangan, kemudian kematian janin sebelumnya, dan tidak pernah periksa NC. Jadi ini waspada. Jadi nanti kalau ada di lahan, ada faktor ibu yang seperti ini, waspada untuk persiapan resus. Jadi sudah persiapan untuk resusnya. Dari faktor bayi, kehamilan multiple berarti lebih dari 1. Prematur juga sama, apalagi prematur itu ngaruh ke faktor bayi, kemudian postmatur, kemudian besar masa kehamilan, pertumbuhan janin terhambat, penyakit hemolitik, polihidramnion dan oligohidramnion, kemudian gerakan janin berkurang, berarti ada kemungkinan asfiksi. Kelainan kongenital juga sama, infeksi, hipokus fetalis, presensi bokong, terutama presensi bokong, karena presensi bokong biasanya ada aspirasi untuk mekonium atau aspirasi dari air ketuban. Itu biasanya terjadi karena kepala masih di kafum uteri, tapi bokong sudah keluar duluan. Biasanya bayi akan ada aspirasi untuk mekonium atau air ketuban. Kemudian disosia bau juga sama karena persalinan lama ya, jadi ngaruh besar ke asfiksi. Kalau faktor plasenta ada plasenta previa, solusio plasenta, dan prolaps tali pusat. Di situ faktor plasenta ada 3 itu ngaruhnya ke asfiksi karena tentunya peredaran darah dari ibu ke janin tidak lancar sehingga akan ngaruh ke asfiksi pada bayi. Persiapan resus ada 1 timnya atau penolongnya. Persiapan alat ada penghangat atau warmer. Airway, breathing, circulation ada ABC. Kemudian ada persiapan pasien. Untuk persiapan penolong biasanya tidak bisa dilakukan seorang diri. Kita butuh kapten, ada asisten sirkulasi maupun asisten peralatan dan obat. Jadi ada 1 sebagai tim leader, sirkulasi artinya dia mengoperasikan alatnya, kemudian ada asisten untuk peralatan dan obatnya. Dan peralatan atau perlengkapannya, infant warmer. Jadi sebelum protokol, sebelum ada kelahiran bayi itu kita harus menyalakan infant warmer 15 menit sebelum menerima bayi. Itu paling minim. Kemudian kain kering dan handuk, kantong plastik ini untuk membungkus neonatus kurang dari 1.500 gram. Jadi fungsinya kantong plastik itu agar bayi mendapatkan kehangatan lebih itu. Kemudian ada topi bayi, khususnya bayi kurang dari 1.500 gram dipakaikan. Kemudian alat suction, yang paling sederhana tuh bisa pakai balon, kemudian yang lebih advance atau lebih maju di fasilitas yang lebih baik bisa menggunakan mesin suction dengan kateter. Jadi ini ditentukan sama fasilitas klinik di mana kalian nanti bekerja. Tapi intinya alat suction itu digunakan untuk mencegah aspirasi lendir dan mekonium ke dalam saluran atas. Jadi fungsinya lebih ke mensuction dari lendir maupun mekonium. Jadi mau dia sederhana ataupun dia lebih maju itu tidak masalah, tetap bisa digunakan. Yang penting fungsinya adalah untuk suction. Untuk ventilasi ada balon yang bisa mengembang sendiri maupun balon yang tidak mengembang sendiri. Jadi ini ada 2. Tapi sekarang sudah digunakan untuk balon yang bisa mengembang sendiri karena yang balon tidak mengembang sendiri biasanya tidak direkomendasikan karena akan kesulitan kita seperti itu. Dan biasanya di klinik sekarang sudah pakai balon yang sudah mengembang sendiri seperti itu. Kemudian tepis resusitator untuk memberikan VTP. Jadi ukurannya bisa konstan. Kemudian intubasi ini yang tindakan yang paling akhir ya. Intubasi itu kalau semua sudah dilakukan tapi tidak mempan, tidak bisa, bayi tidak bisa bernafas spontan, berarti tetap kita lakukan intubasi. Jadi kalau VTP, resus itu sudah tidak berhasil, baru ke intubasi. Di sini ada sumber gas, ada oksigen maupun udaranya, biasanya ada kompresornya. Kemudian untuk fasilitas terbatas biasanya blender, tabung oksigen dengan udara yang disambung dengan J-connector dan tabung oksigen plus mini kompresor.
Dan akses sirkulasi biasanya pakai untuk ada intravena, infuset, speed, kateter, umbilical, maupun obat-obatan. Dan juga ada pelindung diri, APD-nya jangan lupa ada iniskun sama masker. Ini ada contohnya untuk peralatan perlengkapan. Kemarin beberapa sudah pernah kita gunakan, tapi mungkin yang belum kita gunakan, mungkin yang nomor 1 dan 2, karena dia laryngoskop untuk intubasi itu belum kita gunakan. Kemarin kita belajarnya resus, terutama memberikan ventilasi tekanan positif ke bayi, seperti itu. Ini untuk modelnya di pasaran seperti ini. Kemudian ini daun laryngoskopnya, pipanya, ada stilet, ini juga pilihan juga, pakai atau enggak. Alat ukur saturasi O2 ke bayi. Kemudian ada kateter penghisap, plaster sama gunting untuk kebutuhan resus. Kemudian ini selangnya. Kemudian aspirator mekonium, stetoskop butuh, kemudian balon resus dan sungkup dan manometernya. Ini untuk contohnya tepis resusitator. Jadi untuk peralatan dan perlengkapan untuk sirkulasi ada kateter umbilikal, perlengkapan untuk memasang akses vena perifer, obat-obatan resusitasi, dan cairan atau volume expander. Ini tadi faktornya di depan sudah kita jelaskan, faktor resiko, faktor janin juga sudah, kemudian faktor intrapartum juga sudah kemarin tadi, yang ditambah untuk plasenta, dari faktor plasenta. Penilaian klinisnya ada usaha nafas, denyut jantung, warna kulit, tonus, kemudian untuk analisa gas darah biasanya nih di fasilitas yang advance ya. Kalau kita klinik biasa biasanya jarang, karena yang penting dia menilai 3 komponen itu sudah bisa. Kemudian skor Apgar ini untuk penilaian dan tidak untuk memulai resusitasi, karena kita tetap observasi 1-10 menit. Apakah dia asfiksi ringan, sedang, atau berat. Skor Apgar bisa dilihat apakah dia 0, 1, atau 2 dari denyut nadi, usaha nafas, tonus otot, peka pada rangsangan, dan warna kulit. Seperti itu. Jadi yang paling bagus memang bayi itu harus menangis, kemerahan, tonus ototnya dia fleksi, dan denyut nadi lebih dari 100 per menit. Kalau dia asfiksi, otomatis dia kurang dari 100 kali per menit. Bahkan mungkin dia tidak ada denyut nadinya. Itu dapat nilai 0. Yang pertama untuk resusitasi ada langkah utama. Yang paling harus dilihat itu ada ABC, jadi A itu RW. RW itu 30 detik pertama, kita lihat jalan nafasnya, kemudian bantuan ventilasi itu breathing, jadi B. Ingat ABCD ya. B-nya itu breathing, 30 detik kedua, kemudian kompresi dada sama ventilasi itu adalah circulation, atau A, B, C, kemudian D-nya itu drugs. Jadi kalau A, RW artinya tidak ada sesuatu hal yang menutup saluran nafas. Kalau RW sudah oke, baru breathing, dilihat nafasnya. Ada bantuan ventilasi. Kalau dia sudah bisa breathing, tapi dia tidak bisa breathing, berarti dia harus ada bantuan ventilasi. Kemudian, circulation ini untuk kompresi dada, sirkulasi jantung. Artinya ada kompresi dada untuk dada dari bayi tersebut yang mengalami asfiksi. Kemudian pemberian obat itu terakhir. Ketika ABC sudah dilakukan, baru pemberian obat atau drugs dilakukan. Jadi setelah tiga-tiganya itu sudah bisa, bayi bisa bernafas spontan, baru ke pemberian obat. Kalau misal dari bayi A, RW sudah bisa, dan sudah bisa nafas spontan, berarti aman. Tidak usah ada resusitasi maupun VTP, seperti itu. Maupun kompresi dada. Tapi kalau A sudah bisa dilakukan, dia masih kesulitan, berarti ada masalah dengan breathing-nya atau pernafasannya. Berarti dilakukan bantuan ventilasi. Kalau dia bantuan ventilasi sudah, RW sudah, ventilasi sudah, tapi sirkulasinya masih jelek, berarti ada kompresi dada. Seperti itu. Setelah itu selesai, sudah bisa bantuan nafas, sudah bisa bernafas spontan, baru kita memberikan obat-obatan atau drugs. Jadi ini untuk langkah kerjanya. Ikuti saja alurnya.
Jika bayi bernafas atau menangis, tonus otot baik. Jika ya, maka tetap kita pastikan suhu tetap hangat, keringkan bayi, kemudian lanjutkan observasi, kemudian dilihat pernafasan, denyut jantung, dan tonus otot. Tapi jika tidak, maka tetap ada langkah awal kita pastikan bayi tetap hangat. Ada haikal ya, H itu hangatkan, A itu atur posisi, I itu isap lendir, K itu keringkan, A atur posisi lagi, L lakukan penilaian. Di situ langkah pertama resusitasi ketika bayi tidak bernafas dengan baik, tidak menangis, maupun tonus ototnya tidak baik. Seperti itu. Jika sudah bisa, kita observasi usaha nafas, LDJ, dan tonus otot. Jika sudah bisa spontan, maka tetap kita berikan untuk pertimbangan suplementasi oksigen, yaitu ada pemantauan dari SO2-nya, oksigennya. Tapi jika tidak bisa bernafas, kita lakukan ke VTP atau ventilasi tekanan positif. Yang kemarin kita pelajari dengan hitungan 30 detik, seperti itu. Bila LDJ tetap kurang, maka kita lihat apakah pengembangan dadanya adekuat atau enggak. Kalau enggak, maka kita lihat mungkin ada obstruksi jalan nafas dan sebagainya. Kalau adekuat, berarti kita lanjut ke VTP plus kompresi dada, 3 kompresi dada tiap 1 nafas, dan pertimbangkan intubasi. Karena ini langkah terakhir, intubasi itu langkah terakhir ketika dadanya sudah adekuat, seperti itu. LDJ-nya kurang, berarti pertimbangan pemberian obat dan cairan intravena. Tapi jika tidak mengembang, berarti posisi kepala bayi dilihat, dan kemungkinan biasanya kalau di poin ini sudah tidak bisa, berarti ada obstruksi jalan nafas. Artinya ada yang masalah dengan jalan nafas tersebut. Jadi itu memang harus dirujuk seperti itu. Ini sudah tindakan kalian yang paling maksimal tuh di sini. Mungkin juga ada kebocoran sungkup, jadi jangan sampai bocor sungkupnya ya. Jadi sebelum melakukan bantuan persalinan tetap diperiksa untuk sungkupnya. Bisa saja biasanya balonnya bocor seperti itu. Atau mungkin tekanannya tidak cukup untuk memberikan bantuan dari ventilasi tekanan positif seperti itu. Ini untuk penilaiannya. Jadi 30 detik pertama, kedua, dan terakhir 60 detik, tapi ini sangat cepat, jadi mungkin untuk penilaian klinik harus segera. Jadi memang ketika tahu bayi asfiksi memang sangat sangat urgent. Jadi 30 detik pertama, kedua itu sangat kritis. Jadi usahakan tetap tenang, lihat bayi, lihat protokol, sesuaikan tindakan kita dengan protokol tersebut. Jadi jangan melenceng dari protokol ini. Ini untuk pegangan kalian nanti kalau dapat bayi asfiksi. Saya mau cerita, pernah ketika saya dapat bayi, pada saat itu dia asfiksi, tidak bernafas sama sekali, posisi persalinan kurang bulan, dan itu memang urgent sekali, emergensi, tapi tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan rangsangan taktil. Itu sangat membantu. Jadi ketika dia lahir, dia tidak bernafas, biasanya kalau dia dirangsang taktil, dia sudah bisa bernafas, berarti aman. Itu. Jadi pada saat itu belum sampai ke tahap resusitasi. Itu salah satu pengalaman. Jadi bisa kalian gunakan sebagai contoh bahwa memastikan kehangatan itu sangat penting. Karena ketika dikeringkan, dihangatkan itu biasanya bayi sedikit banyak dia akan bereaksi, dan utamanya biasanya diberikan rangsangan taktil di sekitar kaki, punggung, dan sebagainya. Di sini 30 detik pertama, apakah bayi bernafas spontan, menangis, atau tidak bernafas, tonus ototnya bagaimana, kemudian berat badan bayi. Langkah awal resusitasi, kemarin kita belajar mengenai posisinya. Posisinya adalah bayi agak fleksi seperti itu. Jadi dia tetap kita posisikan dengan ada handuk di bawah bahunya, di atas bahunya, seperti itu. Karena kalau dia
posisinya dia hiperekstensi maupun dia fleksi seperti ini, maka akan mempengaruhi untuk RW-nya. Tidak bisa dalam posisi lurus seperti itu. VTP yang pertama yang diperhatikan itu sungkupnya nggak boleh bocor, kemudian tekanan pada balon itu yang penting dia gerakan dada atau dada cukup mengembang dan kecepatannya 40-60 kali per menit. Biasanya dia 40 kali ya, kita hitungannya 40 kali dalam 1 menit, seperti itu. Peralatan balon sungkupnya ada bantalan maupun tanpa bantalan, dan ini bukan jadi prioritas ya, sama saja. Bentuknya mau dia bundar, anatomis, kecil, besarnya tidak masalah. Yang penting dia bisa digunakan dan tidak bocor di sekeliling, terutama biasanya pipi. Biasanya sekeliling hidung maupun pipi ini biasanya ada kebocoran. Jadi harus kuat untuk menekan dari balon sungkup tersebut. Jadi tidak masalah harus pakai yang bundar atau harus pakai yang anatomis, Bu, nggak masalah. Yang penting dia menutupi untuk saluran nafas atas seperti itu. Jadi menutupi ujung dagu, mulut, dan hidung. Ini yang benar untuk contohnya. Dia ada ujung dagu, mulut, dan hidung. Semua ditertutupi. Untuk posisi pemasangannya, yang kemarin kita sudah responsi, pemasangannya, posisinya memang ada ganjalan, jadi ini untuk mempermudah. Dan menutupi tadi mulut, dagu, mulut, dan hidung. Kemudian frekuensi ventilasinya, kita bisa pompa 2-3 ini untuk 40-60 ventilasi tiap menit. Jadi ketika resusitasi mungkin beberapa kita mencoba untuk ngitung, tapi kalau seperti ini usahakan tidak tetap fokus ya. Jadi untuk 40-60 ventilasi tiap menit itu sangat banyak seperti itu. Hitungannya 2/3. 2/3 40-60. Penyebabnya biasanya kalau tidak bisa mengembang, ketika kita sudah lakukan VTP tidak mengembang, berarti biasanya tidak ada kuat untuk sungkupnya. Yang kedua biasanya jalan nafasnya itu tersumbat, jadi kita perlu untuk reposisi kepala. Seperti itu. Kemudian kita meriksa sekresi juga, dan kita harus menghisap atau kita mensuction bila ada sumbatan di jalan nafas. Dan biasanya tekanan tidak cukup. Kemarin beberapa yang memberikan tekanan mungkin tidak cukup ya. Ketika memberikan tekanan ke bayi, makanya tombolnya biasanya ada kelihatan hijau atau merahnya seperti itu. Itu yang ngaruh ke tekanan seperti itu. Kemudian lanjut, untuk intubasi endotrakea ini memang yang paling akhir ketika kita resusitasi, kemudian VTP tidak berhasil, tetap ada intubasi endotrakea. Jika keadaan khususnya dia ventilasinya tidak cukup atau tidak efektif. Dan ada hernia diafragmatika maupun BBLSR. Maupun bayi lahir tanpa denyut jantung yang jelas. Jadi ketika kita ukur, biasanya kita bisa tentukan kurang dari 100 kali per menit, tapi ini denyut jantungnya tidak jelas, maka kita harus melakukan endotrakea. Intubasi endotrakea atau biasa disebut ET. Untuk pipa ET ini dia ngaruhnya ke ukuran bayi, jadi disesuaikan. Ketika kecil ya carilah pipa yang kecil, jadi jangan memaksakan untuk pakai pipa yang besar, meskipun mungkin di kondisi tertentu mungkin klinik hanya punya ukuran pipa yang sama seperti itu. Jadi sesuaikan dengan umur kehamilan atau minggunya dari bayi tersebut. Ini untuk persiapan endotrakea atau intubasi endotrakea. Pemasangannya seperti ini, tapi ini tidak kita lakukan untuk terbimbing maupun responsi, karena pada akhirnya wewenang kita adalah sampai ke resus dan VTP, seperti itu. Jadi ketika dia melakukan intubasi endotrakea, memang ini kewenangan dari untuk rujukan. Jadi yang biasanya dijumpai ketika RW sama breathing-nya tidak bisa, maka dia biasanya ngaruhnya ke DOP.
salah untuk masang, kemudian obstructed berarti dia ada kelainan, kemudian pneumotoraks, dan biasanya tidak ada ventilator yang adekuat, seperti itu. Ini kompresi dada tadi setelah dilakukan VTP, tapi tidak ada hasil. Dan obat-obatan untuk bisa merangsang jantung, meningkatkan perfusi jaringan, dan koreksi keseimbangan asam basa. Tapi ketika dia sudah bisa dilakukan untuk airway, breathing, maupun circulation, biasanya jarang diberikan obat-obatan, karena obat-obatan itu biasanya ngaruhnya setelah di intubasi endotrakea, seperti itu. Beberapa obat-obatan yang sering dipakai ada epinefrin, natrium bikarbonat, naloxone, dan volume expander NaCl 0,9% plus darah. Ini untuk biasanya ngaruhnya ke bayi yang mungkin ada masalah dengan sirkulasi darah, seperti itu. Jalurnya kita bisa lihat ada vena umbilical, vena perifer, dan biasanya pipa ET, seperti itu. Ini obat-obatan, dan ini biasanya pada rujukan ya, jadi tetap dipelajari, tetap dihafalkan, meskipun mungkin untuk pemberiannya kita jarang untuk memberikan, seperti itu. Kecuali kita kerja di rumah sakit, memang kita harus tahu bahwa apa aja sih obatnya untuk bisa untuk menolong dari bayi yang mengalami asfiksi neonatorum. Setelah selesai, setelah resus berhasil, yang disebut dengan stabilisasi dan transportasi setelah resus itu ada stable, sugar and self-care. Kita lihat juga temperaturnya, jangan sampai dia hipotermi maupun hipertermi. Kemudian airway-nya dilihat, jalan nafasnya, blood pressure berarti tekanan darah, lab work berarti kita analisis gas darahnya tadi dengan laboratorium. Kemudian emotional support ini terutama pada orang tua dari bayi tersebut. Kita tetap support bahwa ibaratnya bayi sudah ditolong, berhasil, kita support dengan baik ke orang tua bayi tersebut. Tapi kalau dia gagal kita lakukan resus, ya kita lakukan pendampingan ke keluarga bahwa kita sudah usaha maksimal, akan tapi mungkin hasilnya berkata lain, seperti itu. Tapi usahakan kalian ketika menolong tetap maksimal dalam hal resusitasi maupun VTP-nya. Itu. Jadi tetap dilakukan secara maksimal, setelah tidak berhasil, baru kita melakukan emotional support ke ibu dan ayah dari bayi tersebut. Kita tidak semua bayi itu kita resusitasi meskipun mungkin keadaannya buruk dan tidak bernafas. Beberapa aspek etika ketika kita tidak resusitasi, yang pertama itu anencefali. Itu memang tidak perlu kita resusitasi dan ya kita lakukan langsung ke emotional support. Dan bayi prematur dengan kemungkinan hidup kecil, terutama usianya kurang dari 22 minggu itu sangat kecil ya. Sekitar 5 lebih 2 minggu. Kemudian dengan beratnya kurang dari 400 gram, itu jangan diresus. Karena kita sudah tahu prognosisnya tidak akan bisa baik. Kemudian bayi dengan kelainan kongenital mayor juga tidak, karena di situ ada jelas mayor, berarti kelainan kognitifnya besar, jadi tidak perlu diresus, tapi kita lakukan emotional support. Kemudian bayi sakit berat dengan prognosis jangka panjang yang sangat buruk, itu juga sama, tidak perlu diresus. Jadi kalau diresus juga kita harus melihat kondisi bayi. Jadi tidak semuanya diresus, tapi untuk bayi asfiksi harus dilakukan resusitasi. Meskipun ada beberapa kondisi tidak usah dilakukan resusitasi karena kemungkinan prognosisnya baik itu kecil, seperti itu. Jadi harus realistis, ya. Jadi ketika bisa ditolong, kita tolong, tapi ketika tidak bisa, ya jangan berusaha sok-sokan menolong, seperti itu. Dan penggantian usaha resusitasi itu harus kalian lakukan. Jadi ketika 10 menit sudah kalian tolong, airway, breathing, circulation-nya sudah berusaha kalian tolong, tapi bayi tidak terdeteksi, denyut jantung bayinya, tetap kita harus menggantikan usaha resus.
Itu. Jadi realistis memang tidak bisa kita tolong untuk resusitasi tersebut. Dan sekian untuk presentasi kita, presentasi hari ini untuk pembelajaran online untuk Gadar. Jadi ini mungkin ada yang belum masuk ya? Siapa ini yang belum masuk? Sudah masuk semua sepertinya. Tapi Sudah? keluar, 27 orang ya berarti? keluar Bu, ada yang keluar sendiri. Yang keluar sendiri siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Anissa, Bu. Oh, Anissa. Iya, ternyata suaranya hampir sama ya kalau lewat video ya. Iya. Wahyu Triningsih will start video later. Ini berarti ada sekitar 27. Oke, berarti ini sudah lengkap semua ya? 27 partisipan berarti ya? Iya, Bu, masuk semua 27. Oke, terima kasih sudah menjawab Bu. ya. Untuk selanjutnya kita langsung lanjut Asneo tapi dengan room yang berbeda jadi tetap keluar masuk room. Jadi ini saya akhiri dulu. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut ke Asneo di ruangan yang berbeda. Oke. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.